Dalam video ini nampak salah satu kelompok dalam pembelajaran P5 membuat sagu. Ya, mereka mempraktekkan membuat sagu atau akabilan bahasa di daerah sini dengan bahan-bahan utamanya adalah tepung sagu, kemudian parutan kelapa, dan ini adalah kacang hijau yang matangnya sekitar 90%, tidak sampai menjadi bubur ya. Kemudian ini alat-alat yang dipakai, ini namanya babilan untuk pemanggangan adonan sagu. Kemudian ini baskom, bisa juga diganti dengan nyiru untuk tempat pencampuran adonan. Lalu sutel atau sendok jika diperlukan untuk meratakan adonan, dan ini adalah piring saji untuk menyajikan sagu yang sudah jadi atau yang sudah matang. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan. Yang pertama, tepung sagu dihaluskan dulu. Selanjutnya tepung sagu yang sudah dihaluskan dipisahkan dengan cara ditapis. Tujuannya untuk memisahkan tepung yang sudah benar-benar halus dan yang masih kasar atau yang masih menjadi butir-butir seperti ini. Nah, ini adalah yang sudah benar-benar halus dan siap untuk dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini yang masih menjadi butir-butir, yang masih kasar, yang perlu dihaluskan lagi. Jadi dipisahkan seperti ini, dipilah ya. Dan tahapan selanjutnya adalah kita melihat peserta didik mulai mencampurkan adonan. Mereka mencampurkan parutan kelapa dengan tepung sagu yang sudah dihaluskan. Dan untuk dosis parutan kelapa ini secukupnya saja, kurang lebih 20-30% saja dari banyaknya tepung sagu yang kita pakai. Selanjutnya adalah adonan ditaburkan di tempat pemanggangan dengan ketebalan kurang lebih seperti kue dadar dan dipanggang selama kurang lebih 3-5 menit. Tidak lupa taburkan juga kacang hijau sebagai topping. Nah, ini adalah lempengan sagu yang sudah matang dan siap untuk disajikan. Nah, yang terakhir adalah masuk pada bagian marketing atau pemasaran. Di sini para peserta didik mengundang Bapak Ibu guru, pegawai ke tempat mereka memasarkan hasil kerja mereka. Bukan hanya sagu, tetapi di tempat penjualan ini yang masih berlokasi di lingkungan sekolah juga, peserta didik terbagi menjadi beberapa kelompok, yang mana ada yang membuat masakan-masakan lokal dengan berbahan dasar pisang, ubi, jagung, dan sebagainya. Jadi bukan hanya satu jenis masakan saja seperti sagu tadi ya. Para peserta didik juga diminta untuk menjelaskan mengenai bahan, alat, dan cara pembuatan masakan-masakan lokal yang sudah mereka buat tadi. Dan hasilnya adalah semua makanan-makanan lokal yang sudah mereka buat terjual habis. Bukan hanya dibeli oleh Bapak Ibu guru, tetapi juga dibeli oleh peserta didik yang lain. Di area Malaka ini sudah terkenal sekali dengan panennya pisang. Maka dari itu kami mengambil pisang untuk membuat keripik. Di sini kami dari kelas 10D telah menyediakan ada beberapa rasa, ada rasa coklat, ada rasa pedas manis, ada rasa balado, dan ada banana stick. Di sini kami akan menjelaskan cara membuatnya.